wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Guru Muhammad Abdul Majid hafizahullah ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram, para guru agama, tokoh masyarakat Desa Bawah Selan, serta yang kami hormati Bapak Pembakar Desa Bawah Selan, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana berkah limpahan taufik serta hidayahnya dapatlah kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati haul yang ke-17 Syekh Al-Alim Billah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sumukul, sekaligus milad yang kelima Majelis Taklim Da'watul Hasanah Desa Bawahan Selan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan berkah serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa tercurah kehadiran hewan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, keluarga dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum acara ini kita lanjutkan ke acara berikutnya, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian yang sudah berkenan menghadiri undangan kami, dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dermawan sekalian yang sudah membantu baik berupa harta, tenaga maupun pikirannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalaskannya dengan ganjaran pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan adapun sisa daripada sumbangan bapak-bapak dan ibu sekalian, insya Allah akan kami pergunakan untuk acara haul berikutnya, baik itu haul Syekh Iman ataupun haul awal guru, dan juga sebagian akan kami gunakan untuk kelancaran majlis Da'watul Hasanah Desa Bawahan Selan. Baiklah, untuk membersihkan waktu, langsung saja kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pembacaan manaqib auliya Allah sekaligus pembacaan sedikit daripada kalam-kalam Syekh Al-Alim Billah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan langsung disambung nantinya pembacaan tahlil dan doa. Dan untuk menyampaikan manaqib ini kami mintakan kepada Bapak Guru Muhammad Abdul Majid, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita muliakan para habaib di mana saja berada, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus akhina fillah Guru Ahmad Raji, Guru Ikram, dan yang sama-sama kita hormati Bapak pembakal kita, Bapak pembakal Desa Bawang Selan, hadirin wal hadirat jamaah peringatan haul Abah Guru Sekumpul rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini untuk memperingati haul seorang ulama besar, seorang wali besar, ulama kebanggaan khususnya warga Kalimantan, yaitu guru kita, Guru Sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat kita mahauli beliau, Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita. Yang punya penyakit semoga disembuhkan penyakitnya, amin. Yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh, amin. Yang punya hutang semoga hutangnya dilunasi, amin. Yang kada dapat nasi bungkus mudahan sabar aja, amin. Yang dapat nasi bungkus tapi di dalamnya kada ada iwaknya aja, badi diam aja, jangan dibuat di status, jangan diposting, kina habis samsupan panitia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulun di sini akan menyampaikan atau membacakan sedikit daripada riwayat hidup Abah Guru Sekumpul. Walaupun di antara pian ini banyak sudah tahu kisahnya, karena sejaman lawan sidin kan. Tapi karena mengamalkan apa yang dikatakan oleh ulama, inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan, disebutkan riwayat hidup manakib orang-orang saleh, maka Allah menurunkan rahmat kepada orang yang membacanya dan kepada orang yang hadir mendengarkannya. Mudah kita seberasa dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa keistimewaan atau anugerah yang Allah berikan kepada guru kita Sekumpul, di antaranya Sidin ini diberi ketampanan, kebungasan, bahasa rantau itu langkar,
perawakan tinggi bagus, yang mana kebungasan Sidin itu menurun kepada kedua anak Sidin. Bisa keturunan bungas saya, keturunan hidung mancung. Nah, tapi membuat Sidin itu mulia bukan itu, bukan ketampanan, tapi akhlak Sidin yang membuat Sidin mulia. Akhlak Sidin menuruti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa muha tampan tapi akhlak seperti Firaun, seperti Abu Jahal? Nah, jadi akhlaknya itu yang lebih utama di kampung gitu. Yang dipandang orang itu akhlaknya, bukan muhanya. Tapi kalau urus kumpul ini muha Sidin bungas, akhlak Sidin bungas jiwa kayak Rasulullah kan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Kemudian lagi guru sekumpul ini Sidin dianugerahi oleh Allah suara bagus, suara merdu, nyaman benar didengar. Ketika Sidin melantunkan syair-syair maulid, seakan-akan kita dibawa ke lautan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Dan kada sedikit orang yang mendengar Sidin menyair titik banyu mata. Luar biasa, punya karisma yang besar. Kita lamun bisik suara bagus juga disyukuri. Bagaimana menyukurinya? Bawa menyair, bawa membaca maulid, itu baca burdah, baca selawat memuji Rasulullah. Itu cara menyukuri suara bagus. Nah, luar biasa. Rasa-rasanya sampai saat ini kada dapat lagi menyamai suara Sidin. Amun mirip-mirip itu ada ya Bang. Cuman kada sama. Ngalih cariannya kayak Sidin ini. Sampai sekarang rasanya kada ada lagi nang mirip nang kayak Sidin suara. Kalau miripnya nang sama lah. Kalau mirip ada aja. Nah, kemudian lagi Sidin ini dianugerahi Allah Subhanahu wa taala punya silsilah nasab mulia, yang mana nama lengkap beliau ialah Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Al-Wasil Ilallah Al-Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Haji Abdul Manap bin Muhammad Samman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Jadi kenapa silsilah nasab Sidin mulia? Mulianya bukan karena harta, bukan karena pangkat di sisi manusia, bukan karena ketampanan, karena mereka itu ahlul tuqa wal nuqa wal hilmi wal karami, disebutkan dalam Burdah oleh Imam Al-Busiri. Ahlul tuqa wal naqa wal hilmi wal karami, mereka itu ahli-ahli takwa. Yang membuat mereka itu mulia karena takwa. Wal naqa, hati mereka bersih, tidak ada penyakit hati. Wal hilmi, kada penyarikan masih katanya, kada pemarah. Wal karami, pemurah. Sifat wali Allah Ta'ala itu pemurah dan kada pemarah. Nah itu luar biasa. Jadi yang berikutnya Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada Sidin, makam yang tinggi di sisi Allah. Kemudian lagi sangat dicintai oleh Rasulullah, punya akhlak mulia yang luhur, diberi ilmu yang luas, pangkat waliullah, punya sifat pemurah tingkat tinggi, punya sifat baik sangka tingkat tinggi, penyabar tingkat tinggi. Luar biasa itu. Nah, di antara sifat mulia Sidin yaitu setiap orang yang kada suka lawan Sidin atau benci atau memusuhi Sidin, iri dengki lawan Sidin, maka Sidin kada membalas dengan kejahatan orang itu, tapi Sidin balas dengan kebaikan. Contohnya Sidin mendoakan ujar tiap malam agar orang-orang yang iri dengki menyembati Sidin diampuni
oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Oh, agar orang yang menyembah sidin dimasukkan ke dalam surga. Agar orang yang hiri dan kilawat sidin doakan mudahan kada masuk neraka. Nah, itu kita contoh hal sidin. Bila ada orang zalim kepada kita, menyembah kita, jangan mendoakan dengan keburukan, tapi doakanlah dengan kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara tujuan kita atau niat kita mengadakan haul sidin ini, di antaranya yaitu agar dengan berkat sidin mudah-mudahan pribadi kita seberdaan menjadi lebih baik lagi. Contohnya kayak ini maksud ulun. Anggaplah tadi pagi misalnya sembahyang berjamaah di masjid ini, anggaplah sasap aja. Mudah-mudahan kena subuh kena bertambah sopnya, maksudnya bertambah jemaahnya tambah sopnya deh. Daripada kemarin, artinya ada peningkatan. Ya bubuhan pian bang, penduduk kampung nih bang, nang jadi jemaahnya. Artinya jangan sekedar berdoa berharap aja, mudahan aja kita ya ada peningkatan, sekedar berdoa aja. Tapi harus ada usaha keras, harus ada kesungguhan hendak turun ke masjid. Maksudnya masjid masing-masing di kampung, langgar masing-masing di kampung. Jangan cuma cangkal bermaulidan aja, jangan cuma cangkal berisraan bahaul wali, tapi jamaahnya kayak itu aja. Tadi ada peningkatan. Nah, mudah-mudahan ada peningkatan dengan berkat sidin. Jangan berdoa aja lah, harus diisi dengan usaha, dikarasi nafsu, supaya beramal soleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ulun hendak membacakan kalam sidin yang tertulis di dalam kitab Fathul Mughni juz 2 halaman 12 lah, kalam yang ke-50. Mungkin ada sebagian pian yang bawa kitabnya, silahkan buka. Kada tuh kada dengarkan aja sama aja. Halaman 12 kalam yang ke-50, ujar guru Sumpul pernah berucap, apabila masih berselisihan maksudnya bukan selisih di jalan lah, berselisih maksudnya kada sependapat, bahkan berkelahi, bercakut, berdebat. Apabila kita masih berselisih paham atau bertentangan, ini hendak A, ini hendak B, maka itu ciri tidak mendapat rahmat. Nah, ciri tidak mendapat rahmat, tidak mendapat rahmat Allah. Sedangkan orang yang akur atau seia sakata, maka itulah ciri orang yang mendapat rahmat. Nah, oleh karena itu apa? Kita nih kalau disuruh saling berakuran. Ini bakuran nih, makanya terjadi acara nih. Ada bakuran kan tidak terjadi nih acara nih. Suami istri loh, bakuran lalu ada timbul anak. Ya Allah. Nah, ada Jepang ada bakuran jadi perkosanya. Nah, kita disuruh saling berakur baik dalam rumah tangga suami istri, jangan bakalahian. Karena menurut menurut data, wah ini banyak benar yang janda-janda muda bercerai, maksudnya bukan mati laki, bercerai. Itu akibat kada berakuran. Nah, dalam rumah tangga suami istri jangan bakalahian. Maksudnya jangan setiap hari bakalahi, cuma seminggu bakalahi. Ayo wajar aja, guring sekalambu ulangan. Nah, kan bapak bakalahi tapi guring sekalambu. Nah, tapi bila laki ada masalah, lalu minta maaf, maka hendaklah bini memaafkan laki. Nah, sifat pemaaf itu akhlak mulia Rasulullah. Dan bila bini salah,
kepada laki, maka si laki kepada si laki hendaklah memaafkan kesalahan bini, karena maklumlah manusia tempatnya salah dan khilaf. Nah, nang kada bisa itu malaikat aja, malaikat Allah Ta'ala, Rasul kada bisa salah. Mun kita nih bisa salah manusia biasa nih. Tapi kalau kita bisa salah, kita minta maaf. Nah, dimaafkan. Nah, jadi rumah tangga itu rukun, damai, adem, berkah. Caranya yaitu si laki menafkahi bini lawan anaknya dengan nafkah yang halal. Coba akanlah biar jangan jauh-jauh lah. Contoh aja, nafkahi habini dengan nafkah yang haram. Kena bini itu wani laki, kena cakah orang durhaka, napa tamakan ina haram. Habis samkina kamu. Jadi lamun hendak berkah dalam rumah tangga, bini anak dinafkahi dengan nafkah yang halal, dimakani dengan makanan yang halal, jangan makanan yang haram. Anak misalnya pindah macal jangan menyalahkan anak. Mungkin kita tanafkahi nafkah nang haram. Kalau anak pembebel, buntat, kelakuan pindah membala, nauzubillah min zalik. Lawan jualah suami istri nih supaya bakuran. Bila masuk rumah ucapkan salam, ruyuh juga. Assalamualaikum. Laki, waalaikumsalam. Bini pulang masuk rumah, assalamualaikum. Laki, waalaikumsalam. Jangan berenai ya. Menjawab salam hukumnya wajib. Bila kena menjawab berdosa. Nah, kenapa? Jadi mengucapkan salam itu senjata ampuh untuk mengusir orang-orang yang mengharu dalam rumah tangga. Siapa yang mengharu? Setan. Siapa ngaran setannya? Dasim. Minta maaf lah kalau ada dasim nih, ganti ya, itu nama setan. Jadi setan itu ditugaskan di pintu-pintu rumah, bergenak oleh iblis bosnya. Untuk apa? Untuk mengharu dalam rumah tangga, supaya bini bermamai, laki mencerai, atau laki bermamai, bini minta cerai. Nah, bila kita masuk rumah, assalamualaikum, teplacung setan yang mendengaran dasim tadi teplacungnya. Tapi esok datang pulang mengganggu. Nah, itu ucapkan salam aja tak mau mengganggu dalam rumah tangga. Bini masuk rumah ucapkan salam, assalamualaikum, pada uyuh-uyuhan. Itu senjata ampuh untuk mengusir setan dalam rumah tangga. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka salam ini pinanya mulai luntur sudah. Kita tetamu kawan kita jarang mengucapkan salam, assalamualaikum. Ada uyuh ada. Itu pun yang kita kenal, kada kenal. Melengus ya. Padahal kalau kita ketemu orang Islam kenal kah? Ada kenal kah? Senat mengucapkan salam, assalamualaikum. Asal orang Islam jelas. Nah, itu. Jadi kita disuruh berakuran. Itu tandanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalam yang berikutnya, kalam 51. Ujar guru Sompol, tidak sedikit, artinya banyak manusia yang tertahan dan terdinding pada ibadah, tetapi tidak sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadahnya itu bisa diterima Allah. Kenapa? Mungkin tauhidnya kah rusak, atau kada belajar ilmu tauhid kah, atau beribadah karena dunia kah? Nah, jadi kita disuruh beribadah itu karena Allah. Kita datang ke sini karena Allah lah, bukan karena nasi bungkus lah. Tapi orang yakin aja biar berada ini ikhlas berada, hendak mengharapkan berkah rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya orang ikhlas, seandainya kan dapat nasi bungkus ranai ya, ada geronong ada. Nah, jadi contoh orang yang tertahan di ibadah saja, yaitu seperti dia salat lalu merasa aman dengan salatnya dari siksa Allah. Imbas sembahyang, pasti ada seorang yang masuk surga yang, nah itu tertahan di ibadahnya. Kita kan boleh kita
Kita walaupun sudah sembahyang, walaupun sudah mengaji, tetapi kita minta kepada Allah, ya Allah, ulun nih jangan masukkan ke dalam neraka, masukkan ke dalam surga dengan rahmat-Mu, bukan dengan ibadah kita. Ibadah kita ini kadang memadai, kadang kawa membawa kita ke surga, tapi jangan salah paham lah, pun kayak itu kan sembahyang ya. Nah, karena itu kita sembahyang mengaji ya kan. Nah, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi orang yang tertahan di ibadah saja tidak sampai makrifat kepada Allah, bersedekah lalu merasa aman dengan sedekahnya. Contoh, alhamdulillah kalau banyak nih para penyumbang nih menyumbangkan hartanya nih untuk haul urus kumpul nih. Imbah kita bersedekah, kita minta kepada Allah, ya Allah terima sedekah ulun, jadikanlah itu penyebab ulun masuk surga, penyebab ulun dapat syafaat urus sekumpul, penyebab ulun kadang masuk neraka. Mintanya kepada Allah, jangan merasa aman. Nah, beramal ibadat lalu merasa aman dengan amalnya, tapi hatinya tidak bertawakal kepada Allah, kadang berpingkut hatinya kepada Allah, itu dia masih terdinding dengan ibadahnya. Bisa-bisa amal ibadahnya kada diterima Allah, dan bisa-bisanya kada selamat kena di akhirat. Padahal Allah lah yang menyelamatkan kita berataan, bukan amal ibadah kita. Tapi jangan jiwa kita meninggalkan ibadah. Amunnya bertawakal aja tapi kadang menggawi kewajiban, itu namanya bahakikat tapi kadang bersyariat sasat jiwa. Nah, sasat jiwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai penutup, ada pada lawas juga lah. Sebagai penutup, ulun akan menyampaikan tentang riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas Sidin adalah sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi. Sidin ini sahabat yang alim dalam ilmu tafsir Al-Quran, karena didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, yang Nabi pahamkan inya dalam agama, lajari inya mentafsirkan Al-Quran, ya Allah kabul, sehingga menjadi ulama tafsir. Di suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang 5 macam daripada manusia. Baqila lahu, ditanya Sidin, wahai Abdullah bin Abbas, man ajwadun nasi, menurut pian siapa orang yang paling pemurah di kalangan manusia? Kalau Rasulullah nyata mengelak, Rasulullah itu nyata yang paling pemurah. Maksudnya orang yang bersifat pemurah menuruti akhlak Rasulullah, yang paling pemurah di antara manusia selain Rasulullah, menurut pian itu siapa? Lalu dijawab oleh Abdullah bin Abbas, ajwadun nasi man aqta man haramahu. Orang yang paling pemurah di kalangan manusia, ujar Abdullah bin Abbas, orang yang memberikan kepada orang yang pamalar kepada dirinya. Bukan minimalnya besar kecilnya, ganal halus dan diberikan tuh, cuman kepada siapa dulu diberikan? Kepada orang yang tidak mau memberikan kepada kita. Kalau kita kan biasa orang misalnya berbuat baik kepada kita, matari ayam misalnya, lalu kita balas karena itik kan, itu ajar aja lah. Ini ada orang menyempati kiri dengki, jauh benar memberi, pemalar orangnya. Itu guru sekumpul lakukan. Guru sekumpul apa? Bersedekah itu bukan kepada orang baik, tapi orang jahat, orang yang kiri dan lawan Sidin, orang nama musuhi Sidin, orang namanya bagi Sidin, kawalah kita nurutin itu akhlak mulia. Kalau kawa, maka kita dikatakan orang yang paling pemurah di antara manusia. Contoh bisa keluarga bisi dan sangat, kita ketika kesusahan punya suwi, kita minta bantuan kada dibantunya, kita tak hutang kada diutanginya, padahalnya sanggup utang kita.
Sabar kita. Kemudian ketika kita di suatu ketika dapat rezeki banyak, kita berinya. Kita hadiahinya. Jangan memandang pemalarnya. Memberikan kepada orang yang tidak memberikan kepadamu itu pemurah. Siapa tahu itu menyebabkan hatinya tergerak, hatinya supan, hatinya sadar. Maja, inya baiknya menapu, padahal inya puja hati ya. Nah, bisanya sadar. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya lagi, kan 5 pertanyaan tadi. Kedua, ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, man ahlamun nasi, menurut dia siapa manusia yang bersifat hilim, paling bersifat hilim di kalangan manusia, lambat sarik, lambat marah. Lalu jawab oleh Abdullah bin Abbas, wa ahlamuhum man ghafala amman zalamahu. Orang yang bersifat hilim, lambat marah di kalangan manusia, yaitu orang yang melupakan daripada orang yang telah menzaliminya. Kita ini sulit melupakan keburukan orang itu kepada kita. Amun orang tuh berbuat baik kepada kita, kita rancak diingat. Anggaplah misalnya orang pernah memberi duit kita, berbuat duit, kita rancak diingat lagi. Tapi ada orang yang menyambati kita atau mencuri uang kita, ingat benar kita seumur hidup. Kalau lah kita melupakan itu, kita lupakan, kita kada ingat. Kalau lah kita melupakan, ada orang yang melupakan ngarannya ingat. Kalau maksudnya tuh dimaafkan, melupakan kok awak dimaafkan. Orang yang pernah menzalimi kita seakan-akan kita tidak tahu. Dia pernah berbuat jahat kepada kita. Nah, itulah orang yang paling bersifat hilim di antara manusia. Kemudian yang ketiga ditanya lagi sedikit. Wahai Abdullah bin Abbas, man abkhalun nas, siapa yang orang paling pamalar di antara manusia menurut dia? Ini kada boleh dituruti lah. Pemalar nenek, amun hilim tadi turuti aja, ya kalau amun pemurah turuti. Ini pemalarnya dituruti. Ujar Abdullah bin Abbas, wa abkhaluhum man bakhila bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil, orang pemalar itu ialah ketika disebut nama Nabi Muhammad, lidahnya koler bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan koler menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita diberi lidah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar. Gara-gara lidah ini kita masuk surga, apa? Gara-gara lidah kita bisa masuk neraka. Bagaimana caranya masuk surga? Gunakan lidah kita menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada rugi orang bersalawat, untung orang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi bila mendengar nama Nabi Muhammad lah jangan koler bersalawat, karena bila koler bakhil, pamalar, engken, bahkan dikatakan paling pamalar manusia. Tapi dilihat-lihat juga lah, jangan kadang kalau ada ngaran Muhammad bersalawat. Siapa aja yang mencontohkan sandal orang saja, Muhammad ya, Allahumma shalli wa sallim alaihi ya. Nah, itu lain itu dilihat-lihat juga, artinya nama Nabi Muhammad bukan nama orang gitu. Nah, kemudian yang keempat kan, wahai Abdullah bin Abbas, siapa menurut pian orang yang paling maling, paling dikatakan pencuri di kalangan manusia, maling kelas kakap. Nah, jadi ujar Abdullah bin Abbas, wa asrafuhum man yasrufu fi salatihi. Malingnya manusia, maksudnya rajanya maling, buntaknya maling, itu orang yang bukan mencuri duit orang, bukan koruptor uang negara, bukan. Ini menurut Abdullah bin Abbas, man yasrufu fi salatihi, orang yang maling di dalam salatnya. Maksudnya maling di dalam salat, waktu orang sembahyang, dia mencuntan sandal orang, ada, dia tuh sembahyang, tapi korupsi apa? Korupsi itu makninah.
korupsi rakaat itu maling. Bahkan itu maling manusia. Jadi kita amun kadah pun dikatakan maling, sembahyang kita telah i'tidal, rukuk, sujud, batu makninah. Bila i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, ada batu makninah, itu maling. Maling ujar agama, maling ujar Allah bin Abbas, bahkan Nabi Muhammad pun mengatakan itu maling. Kenapa? Korupsi itu makninah. Seharusnya ada, ditiadakannya. Sembahyangnya kada sah. Makanya belajar rukun sembahyang. Satu aja ketinggalan tumakninah dan sembahyang yang kada sah seperti dia tidak sembahyang. Maka di akhir zaman ini minta maaf, pun banyak melihat orang yang kebanyakan ketinggalan tumakninah waktu i'tidal. Waktu i'tidal. Mencontohkan pulang rukuk, sami Allahu liman hamidah, Allah. Mana tumakninahnya waktu i'tidal? Kada sah sembahyangnya. 10 tahun sudah kayak itu sembahyang kan diterima Allah Ta'ala. Atau misalnya sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, bergerak-gerak tangan itu kada batu makninah. Orang beganak teman, membaca Rabbana lakal hamdu seorang-orangnya. Nah, jadi kita periksa masing-masing sembahyang kita nih. Kita juga nang rugi. Jangan sembahyang itu terlalu cepat. Cepat boleh, tapi tumakninahnya jangan ditinggalkan. Teman lagi bulan puasa, tarawih, imamnya bila cepat tiba masjid, bila sedikit, bila galai, uang masjid. Bukan masalah cepatnya itu kita lihati, tapi sahkah adanya. Kalau ada imam kan batu maninah, kita mau marakah atau ganti imamnya. Kalau sah, inya kada sah ya memimpin orang. Nah itu tumakninah. Tumakninah waktu yang tidak, tumakninah waktu rukuk, tumakninah sujud pertama, duduk antara dua sujud kedua, batu makninah. Satu aja ketinggalan tumakninah, maling ujar Rasulullah, maling ujar Abdullah bin Abbas. Bahkan itu maling paling kelas kakap. Ada kegampangan, amunnya maling di dunia lah, anggaplah korupsi 1 miliar, paling 2 tahun, 4 tahun keluar. Ini maling dalam salatnya, kalau salatnya dikorupsinya atau makninahnya 500 tahun di dalam penjara, di dalam neraka jahanam. 500 tahun di dalam neraka jahanam di penjara. Maka 1 hari di akhirat di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia lawasnya di neraka. Kada sanggup kita. Maka periksalah sembahyang kita, belajar kayak apa caranya batu makninah, rukuk sujudnya nang bujur. Nah, supaya kita juga nang selamat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, siapakah menurut pian orang yang paling lemah di antara manusia? Menurut kita kan lemah tuh orang tua, ada orang sudah orang punya penyakit kah, karena orang bergerak, ada bukan itu. Nah, wa'jazuhum man ajaza 'anid dunya lillah azza wa jalla, bahasa kitanya. Orang yang paling lemah di kalangan manusia ketika bekerja dunia kuat aja, angkat karung nang isi banih 5 menit kuat aja. Tapi ketika mengangkat takbir pina koler, maksudnya koler sembahyang. Orangnya totot, seterek, nih betangkal-tangkal morot. Kau aja setengah harian mengangkat apa banih sa traktor memindah ke truk berikutnya. Tapi ketika Allahu Akbar lemah dia daripada menunaikan kewajiban. Koler itu ya lemah. Itu sebenarnya lemah hakikatnya manusia. Mengangkat takbir koler, ya koler sembahyang. Padahal pada uyuh ada mengangkat takbir. Nah, ini main bola kuat aja, bebintih. Manua jam kuat aja, buka-buka. Ketika ada di majlis ilmu di kampung, bermaulid di kampung, koler, berjalan melangkah
ke majelis ilmu, ke masjid populer, itu lemah manusia. Lemah. Padahal ada uyuh, ada ke majelis ilmu tuh, sembahyang berjamaah, main bola, aku nanya, luka-luka, bangkang-bangkang betis, masalah dunia, anu benar, rajinan benar, bahkan aku keluar duit. Tapi kalau masalah agama, koler. Padahal kita menuntut ilmu kan ada dibayar, bahkan kita dapat ilmu, dapat nasi ya Allah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya lah pala nang pangarasan tuh ya, pangarasan lawan Allah taala. Kayak apa pangarasan lawan Allah taala? Sudah sampai waktu sembahyang. Caranya sembahyang kalau Allah taala dia waktu kayak gini, aku mengarasi Tuhan ngaranya. Kayak gini. Ya Tuhan, wah ini jua. Lapas dulu kok kenapa dunia tuh wah ini jua. Kayaknya dulu rame lagi nanya nonton HP ya, nonton TV ya. Itu mengarasi Tuhan sebenarnya. Nah, itu hakikatnya Pak, pengarasan. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembacaan tahlil kita mintakan kepada Al-Mukarram Guru Ahmad Rajib. Beliau di Polres